dia nggak kenal Allah. Maka wajar kalau dia maksiat, wajar dia berbuat zalim, karena dia nggak kenal sama Allah. Kalau kita benar kenal, nggak mungkin jauh dari gosip, jauh dari fitnah, jauh dari sak-sak suzon, jauh dari sifat dengki, jauh dari bangga diri, jauh dari ria. Min hablil warid. Allah tahu persis isi hati kita, jinat. Makanya Arifin bilang, kita banyak nggak kenal sama Allah, padahal Allah lebih dekat daripada leher kita sendiri. Kalau kita sudah mengenal Allah, memandang aja udah lain. Ini makhluk Allah, ini hamba-hamba Allah, ini umat Nabi Muhammad SAW, ini hamba Allah, ini umat Nabi Muhammad, ini titipan Allah. Hamba-hamba maha pengasih itu berjalan di muka bumi hauna, dengan perasaan enteng, nggak ada beban, nggak ada beban, nggak ada keluh kesah. Ya hujan, ya panas, ya susah, ya macet, nggak ada. Percaya dirinya tinggi sekali karena dia percaya bahwa langit bumi di tangan Allah, hati keadaan dikuasai oleh begitu-begitu Allah yang atur. Ikhwatal iman, yang insya Allah semua kita diberkahi oleh Allah Jalla Jalla. Dan tanda berkah saat ini kita nikmati. Inilah rezeki terindah dari Allah. Duha ini Allah ilhamkan kita duduk di taman, di antara taman-taman surganya. Disebut taman surga karena memang inilah jalan menuju surganya Allah Jalla Jalla. Semuanya ilmu, ibadah ilmu, amal soleh ilmu, dakwah ilmu, rumah tangga ilmu, syariat Allah ilmu, sunnah Nabi ilmu. Karena itu orang beriman asik sibuknya dengan ilmu. Ikra, 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 ikra. In uridu ilal islah mastata'tu. Nggak ada yang paling disukai orang beriman itu kecuali perbaikan, perbaikan, perbaikan. Kunu rabbani bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Karena itu kesibukannya, karena amal yang mulia adalah dakwah, tapi selalu dia tadrusun, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Belajar ini cara yang paling jitu menghancurkan sifat sombong pada diri kita dan kejahiliahan. Dan terus belajar orang beriman. Bahkan Rasul pun senang sahabatnya membaca Al-Quran, lalu Rasul menyimaknya sampai sahabat tersipu malu karena Rasulullah lah bacaan yang terindah, terbaik, terbenar. Tapi apa kata Rasul? Aku senang dengar bacaan. Allahu Akbar walillahil hamd. Baru saja ustazah mengajar kita, beliau duduk lagi ngaji. Itulah ketawaduan kita hari ini. Sujud dari kata sajadah, sujud, yasjudu. Inilah persoalan perdana dan kezaliman pertama makhluk kepada Allah, iblis, yaitu tidak mau sujud. Allahu Akbar walillahil hamd. Sujud ini rukun sholat. Tidak sah sholat kalau sholat gak ada sujud. Sujud ini buah dari akidah yang bersih dan kuat. Akidah bersih kuat itu tentu buah dari ma'rifatnya kepada Allah. Dia kenal Allah. Maaf bunda, ada orang yang dekat dengan dia tapi gak kenal. Dia dekat tapi gak kenal. Tahu Allah ilah Rabb, tapi dia gak kenal Allah. Maka wajar kalau dia maksiat, wajar dia berbuat zalim, karena dia gak kenal sama Allah. Sederhana, ini kita duduk kanan kiri belum tentu kenal. Siapa sebelah kanan kita? Kita gak kenal. Padahal Allah lebih dekat daripada urat nadi kita ini.
min hablil warid. Kalau kita benar kenal, nggak mungkin jauh dari gosip, jauh dari fitnah, jauh dari sak-sak suuzon, jauh dari sifat dengki, jauh dari bangga diri, jauh dari ria. Min hablil warid. Allah tahu persis isi hati kita, jinan. Makanya Arifin bilang, kita banyak nggak kenal sama Allah, padahal Allah lebih dekat daripada leher kita sendiri. Kalau kita sudah mengenal Allah, memandang aja udah lain. Ini makhluk Allah, ini hamba-hamba Allah, ini umat Nabi Muhammad SAW, ini hamba Allah, ini umat Nabi Muhammad, ini titipan Allah. Dari yang kedua, yang ketiga izin, karena notaris ada terlanjur janji sama kliennya. Ini yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga belum ada itu. Ya. Yang keempat yang belum ada ya. Tadi dengar ceramah Ustaz Jayati luar biasa, Allahu Akbar. Seperti beliau ini sangat ikhlas kalau suaminya nikah lagi. Yakin Arifin, yakin. Tauhidnya kuat sekali. Dakwahnya mantap sekali. Ya, makanya duduk udah berdampingan. Ada cerita ustazah ceramah soal poligami. Apa kata tuh ustazah? Poligami itu syariat Allah, hukum Allah, tidak boleh kita menolaknya, haram. Bagaimana kan? Ada yang bertanya salah satu muridnya, kalau ustazah, lo jelas saya terima hukum Allah, saya senang sekali, saya bangga kalau suami saya melaksanakan syariat Allah itu. Selesai, lalu yang bertanya tuh mencium tangan ustazah, memeluknya. Akulah madumu. Langsung pingsan itu ustazah. Plak, begitu. Langsung pingsan. Plak. Langsung pingsan ustazah. Rupanya nunggu sekian lama, udah 5 tahun dia dengar ceramah, begitu mendengar itu baru dia berani terus terang. Gitu. Masya Allah. Hati-hati ya ustazah, mungkin ada yang terus terang suatu saat. Orang yang senang sholat malam itu pasti karena dia senangnya ibadah, karena dia mengenal Allah. Dan orang kalau sudah sedang ibadah pasti senang banget sujud. Pasti orang yang ma'rifat itu pasti senang sujud, bahkan bernikmat-nikmat dalam sujud. Dan mereka disebut ibadur rahman. Bunda, ibadur rahman. Apa bunda? Itu sebutan Allah. Hamba-hamba maha pengasih. Siapa mereka? Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya senang sujud. Al-Furqan ayat 63-64. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam. Jadi ustazah nanti udah besar. Hamba-hamba maha pengasih itu, liatin atau atur ya. Hamba-hamba maha pengasih itu berjalan di muka bumi hauna, dengan perasaan enteng, nggak ada beban, nggak ada beban, nggak ada keluh kesah. Ya hujan, ya panas, ya susah, ya macet, nggak ada. Percaya dirinya tinggi sekali karena dia percaya bahwa langit bumi di tangan Allah, hati keadaan dikuasai oleh begitu-begitu Allah yang atur. Dan bila diejek orang-orang jahil, diejek nih bunda, diejek, dia malah balas salam, semoga Allah menyelamatkanmu. Karena anta matakul, orang itu apa yang dia ucapkan itu menunjukkan dirinya. Jadi kalau dibilang jelek lo,
gak usah marah. Berarti yang ngomong, maka bunda balas, lu cakep, jelek lu cakep, jelek lu cakep. Berarti yang ngomong cakep. Oh, ini enak diomongin, susah prakteknya nih. Ini namanya ngaji begini, dibangun terus amal yang mulia, akhlak yang mulia itu. Manyun. Bunda punya teman manyun. Memang orangnya berarti manyun. Emang bawaannya manyun. Emang hatinya manyun, pikirannya manyun. Maka bunda balas dengan senyum. Berarti bunda memang orang yang senyum. Itu berapa sel saraf yang rusak gara-gara manyun. Dan senyum itu obat. Baru sekarang ditemukan pakar, dokter, psikolog menjelaskan orang sudah berobat kemana-mana udah gak ada sembuh. Kankernya udah parah stadium 4, udah mentok. Obatnya apa? Tabassumu fi wajhihi kasodaqo. Banyak-banyak senyum. Begitu dia senang, dia senyum, hormon positif di otaknya memproduksi hormon positif dan mengobati tubuhnya, mengobati penyakitnya. Makanya lihat, orang yang stresan, orang yang marahan, itu tubuhnya pegal-pegal terus. Pakai koyo, minyak angin. Itu orang stresan tuh. Ya, mual, makan gak enak. Ya. Stresan tuh. Coba lihat orang senyum terus. Itu gembira, fisiknya nyaman, makan apapun nyaman. Senyum itu obat dari semua penyakit. Apa kata dokter psikolog tuh? Dengan 30 kali sehari senyum, terangkat semua penyakit kankernya. Ya bunda, ayo kita mulai senyum. 1, 2, 3. Masya Allah. Dari psikologi kesehatan jiwa, sekali senyum itu seperti ibadah ringan 20 menit. Sekali senyum yang ikhlas bagaikan ibadah olahraga ringan 20 menit. Senyum, makanya orang senyum tuh wajahnya bagus-bagus. Lihat wajah orang yang manyun, tua padahal masih muda. Apalagi tua, senyum, marah terus, udah mau mati aja. Lihat wajah orang senyum itu nyaman kelihatannya. Dan cair suasana. Coba bunda naik angkot, begitu senyum, cair. Coba kalau datang, suntuk bawaannya kita. Tebarkanlah senyum, tapi senyum yang ikhlas, bukan senyum komersial. Itu pramugari itu kalau di pesawat senyum, begitu turun kayak nggak kenal sama kita. Ya kan bunda? Melayani begitu turun kayak nggak kenal, karena senyumnya hanya tugas. Senyum komersial, lihat tuh di mal-mal, senyum komersial itu. Begitu keluar naik angkot sudah nggak senyum lagi dia. Ada juga ibu-ibu yang di sono itu kalau awal bulan senyum. Iya, awal bulan senyum sama suaminya. Tapi pertengahan apalagi akhir bulan manyun terus. Insya Allah senyum. Nih, semua alis muka bersih, bercahaya orang senyum itu. Dan itu buah dari orang ma'rifat, orang ibadur rahman. Sampai orang yang menghina dia bisa senyum dia. Nggak mungkin orang punya kuat iman begini bisa senyum begini kecuali kuat imannya. Nggak mungkin. Orang yang berakhlak adiluhum ini, pemaaf, nggak mungkin kecuali kuat sekali imannya kepada Allah dan hari akhirat. Kecuali dia pribadi dakwah yang sangat kuat. Allahu Akbar walillahil hamd. Senyum, buah dari sujud. Senyumlah seperti Rasulullah. Senyum terus.
Coba ibu, suami pulang disambut senyum, gimana rasanya bang? Wih, capek hilang. Tapi kalau ibu manyun, oh, kita pulang nih laki, ibu manyun, senang di luar pun tambah capek. Udah itu istri satu-satunya lagi, manyun lagi. Innalillahi wa inna. Ini senyum terus ini istri Arifin ini. Ya, senyum itu perekat cinta. Senyum terus. Dan itu buah dari sujud. Arifin lanjutkan. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Orang-orang beriman itu menghabiskan waktu malamnya lama sujud dan lama berdiri. Arifin senang ngomong begini Bunda Ustazah Yati. Ini istri lama sujud. Karena ini hobinya orang beriman berlama-lama sujud. Istri dua-duanya nggak ikut kalau sholat tahajud bareng di situ. Jadi kalau Arifin 8 rakaat, 2 rakaat pertama mah ikut, 3, 4 masih ikut, 5, 6 masih ikut. Tapi begitu yang 7, 8 mundur. Tapi pernah juga kejebak sayangnya. Dia kira masih 5, 6 masuk. Alhamdulillah. Sujud itu paling indah, paling nikmat. Wasjud waqtarib. Sujudlah dan dekatlah kepada Allah. Jadi suasana yang mendekat antara Allah dengan hambanya saat sujud. Bunda, kalau jauh Arifin ngomong nggak didengar. Tapi kalau dekat didengar. Nah saat sujud itu Allah amat sangat dekat pada hambanya. Apa? Allah tanya 3 pertanyaan yang menantang. Apa kata Allah? Hal min mustaghfirin, ada nggak yang minta ampun? Faghfirlah, pasti ku ampuni. Yang kedua, hal min sa'ilin, ada nggak masalah yang diajukan kepadaku? Masalah apa Bunda? Bunda, masalah apa? Utang, jodoh, keturunan, masalah suami, masalah apa? Ngomong di situ, ngomong, bicaralah. Kalau bicara itu dekat banget udah, nggak minta lagi. Tuh. Yang ketiga, hal min dua, minta apa? Berdoalah, doalah. Pauji, pasti ku ijabah. Begitu pastinya Allah ijabah. Tidak ada yang tidak selesai. Langit bumi punya siapa? Langit buminya punya siapa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya kan? Datang ibu, Nabi Musa kan mutakali bisa ngomong sama Allah. Kata Allah, ya Musa, dia hambaku yang tidak aku beri keturunan. Hanya Musa kasih tahu, oh, ibu nggak punya keturunan. Tuh. Tapi setelah sekian lama Nabi Musa ketemu lagi, loh kok nggak ada anak? Ini anak siapa? Anak saya. Punya anak ternyata dia. Hanya ngadu lagi Nabi Musa, ya Allah, kau bilang kemarin dia nggak punya anak. Lalu kenapa punya anak? Dia meringek kepada aku, dia merintih kepada aku, dia berdoa kepada aku. La yarudul qada ila doa. Nggak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa yang tulus dari hamba. Itulah dahsyatnya doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian pasti Allah ijabah. Rasul bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir ketentuan Allah Ta'ala selain doa. Yakin dong. Ini iman. Arifin dipatok ular Ustazah, koma 21 hari di rumah sakit. Ini beliau yang menyaksikan Arifin waktu bujangan. Ini sahabat Arifin dari bujangan. Tuh. Menurut dokter nggak ada harapan hidup sampai dibicarakan kuburan ya. Arifin apakah dikubur di Depok atau di Kalimantan? Kalaupun hidup, idiot. Karena racun ular sudah masuk ke otak, lumpuh. Dan yang paling menakutkan apa kata dokter? Impoten. Apalah artinya hidup ini? Tapi kata siapa itu? Kata dokter,
Disinilah Bunda Ustazah kenapa Arifin mengajak jamaah berzikir, lalu berdoa dalam zikir. Ini sejarahnya. Itu kejadian tahun 97. Disitulah awal zikir itu. Makanya dalam zikir itu doa. Kenapa zikir doa? Karena zikir dalam doa mustajab. Atau itu Abdullah Mautiyas Sa'ilin. Siapa yang disibukkan dengan zikir lalu dia berdoa, aku kabulkan. Lebih utama, lebih cepat daripada berdoa tanpa berzikir. Bunda, lisan yang banyak zikir, sebentar-sebentar zikir, sebentar-sebentar zikir, sebentar-sebentar zikir, sebentar-sebentar zikir Quran, sebentar-sebentar baca Quran, makan yang halal, tidak ngomongin orang, tidak berdusta, tidak menipu, dia berdoa, doanya mustajab. Mulutnya wangi, malaikat mencium wangi mulutnya. Kita ngomongin orang, bau mulut kita, malaikat mencium bau bangkai. Makanya nanti di akhirat makan apa? Makan apa? Makan bangkai. Orang yang suka gibah itu makan bangkai. Bahkan nanti saat dia menuju surga terhalang. Yang digibahnya nungguin dia di situ. Kamu ngomongin aku. Terhalang dia. Padahal dia sholat, dia puasa, dia haji, nggak bisa masuk surga. Makanya dia harus minta halal. Jadi Bunda, kita punya pahala, pindah ke dia. Dosanya dia, tuh ngomongin orang. Ini lagi ngaji gini pada tobat semua. Susah. Mana ada ibu-ibu di sini yang nggak pernah ngomongin orang? Ada ibu-ibu di sini yang nggak ngomongin Ustadz Arifin? Angkat tangan. Ada. Tuh Ustadz kawin lagi dia. Sebentar lagi kawin lagi tuh dia tuh. Udah tahu tuh sama siapa tuh. Tuh. Kalau ngomongin Ustadz Arifin sudah dimaafkan. Belum minta maaf udah dimaafkan. Arifin cerita sama istri, doa. Ya sayang, ya Rob, semua yang menggibah hamba, keluarga hamba, mohon ya Rob, maafkan ya Rob, ampuni ya Rob. Hamba yang digibahkan, memaafkan mereka. Jangan catat sedikit pun dosa mereka yang menggibahkan hamba. Oh, langsung senyum. Ayah, begitulah akhlak seorang muslim. Betul sayang, ngomong ini istri langsung. Karena namanya ibu-ibu kan gak kuat kalau diomongin. Arifin enggak, Arifin gak punya kepentingan sama dunia ini. Hati ini kalau sudah Allah, Rasul, akhirat, udah. Kalau kita masih tersinggung dengan hinaan, berarti akunya masih ada. Masih ada bangga dirinya. Bunda ngelihat Arifin, tapi hati Arifin kan ditatap oleh Allah. Inilah buah mengenal Allah. Makanya dalam doa malam itu Ustazah Arifin selalu menyebut yang surah Al-Fajr, inna rabbaka labil mirsad. Anta tarani, anta tasma'uni, anta tanzuru ilayya. Engkau memperhatikan hamba, engkau menatap hamba, engkau mengetahui hamba. Anta ma'ana, engkau selalu bersama hamba. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku maka aku akan dibimbing oleh Allah. Udah, hadirkan Allah. Inna Allah ma'ana. Sungguhnya Allah bersama kita. Udah tenang dah. Orang hutang gak bayar, gak sutris kita. Dia kabur cari susah juga, mau orang gak niat. Tapi nanti, bayar gak dia? Bayar gak dia? Bayar dia nanti di akhirat. Bayar dia. Dia hutang sama kita 1 juta, kabur gak bayar, 1 juta dosa kita diambil sama dia. 1 juta pahala dia kita ambil. Boleh jadi kita bersyukur gara-gara dia gak bayar di dunia. Gitu dia kabur, alhamdulillah, alhamdulillah, aku punya tabungan.
Begitu dengar dia omongin orang, bu, ibu diomongin teman, alhamdulillah, alhamdulillah, begitu dong mestinya. Bu, suami kawin lagi, alhamdulillah, alhamdulillah, bebanku berkurang. Kan capek ngurus laki tiap hari. Ini lucu, bu, kalau kelamaan disuruh ke sono. Yang satu juga begitu, sama yang satu lagi. Jadi kadang-kadang lari bingung juga, bu, udah kesini ustazah, ke situ aja, ada mau kuda nih, hari ini mau kuda gitu. Sampai datang sana, kak, kamar lagi berantakan. Datang lagi sana, kak, ada klien pasien, ya namanya notaris, hanya lari ke masjid kita. Subhanallah. Ya, makanya satu lagi nih, betul nggak sayang begitu, ku? Senyum. Tapi senang. Bukan, bahkan ini mengingatkan, kakak kelamaan buat madu. Begitu. Madunya juga begitu. Karena Arifin nggak pernah minta sama istri, tapi mintanya kepada Allah. Mana ada perempuan mau dipoligami? Nggak ada. Sealim-alimnya wanita nggak akan mau dipoligami, kecuali Ustazah Yati. Arifin minta sama Allah. Minta Arifin sama Allah. Ya Allah, ini doa Arifin. Ya Allah, jika poligami hamba ini membawa kebahagiaan rumah tangga dan menjadi uswah bagi umat, kabulkan. Tapi bila menjadi fitnah, rumah tangga hancur, berai, istri anak jadi korban, tidak bahagia, apalagi menjadi fitnah bagi umat, gagalkan ya Allah. Doa gitu. Subhanallah. Baik bunda, jadi mulai sekarang kalau ada orang yang kita sakiti, minta maaf ya, minta maaf. Nah gimana kalau di hati ngomongin orang? Di hati naik masuk pengajian, kita lihat dia, kita ngomong, gue udah takar nih orang, jilbab sama bajunya nggak matching tuh, di hati, jilbab baju nggak matching, kampungan banget nih orang, cepat ibu salaman sama dia, tapi jangan diceritain, cukup salaman lalu doakan, ya Allah ampuni hamba, berkahi dia. Bayang. Allah, indah ya Islam ini. Jadi hablum minallah harus bersih. Ini ngomong sujud aja dampaknya kemana-mana nih. Dan orang sujud itu bunda kayak air, karena dia rendah hati. Orang yang selalu merendahkan dirinya di hadapan Allah pasti rendah hati. Ya, nanti ada itu bab kesehatan. Ya bunda, rendah hati. Orang yang kuat sujud itu rendah hati. Cair, kayak air dia, mudah bergaul, mudah akrab, dan tidak merasa dirinya paling suci. Ustazah Yati, yang paling ditakuti orang beriman itu apa? Sifat ujub, bangga diri yang tersembunyi ini. Ini gak ketahuan, bisa ngomong kayak gini. Dia lebih halus daripada selangkah suara semut. Makanya setiap kita ngaji, sholawat dulu dalam hati pada Nabi, kemudian selesainya kafaratul majlis. Kalau ada orang memuji, langsung pukul dengan doa, Allahumma gfirli bima la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairum mimma yadhunnun. Jadi kalau orang memuji kita, ibu cantik banget sih ibu, apa ibu balas? Ya Allah, ampunilah dosa hamba dari apa yang dia tidak ketahui. Soalnya dia mengetahui, dia gak akan puji aku. Ya kan bunda? Kalau dia tahu sebenarnya kita, dia gak akan puji kita. Ampuni hamba dari dia yang tidak tahu tentang diri hamba. Dan jangan kau azab hamba karena pujiannya. Nah begitu dipuji kita langsung bangga diri. Siapa dulu dong? Blek, langsung nilai kita anjlok, jatuh.
Ya Rob, jangan kau hukum hamba karena pujiannya. Kemudian yang ketiga, jadikanlah pujiannya itu benar-benar terjadi pada diri hamba yang terbaik di jalanmu. Masya Allah. Arifin kalau ngomong begini ingat terus mengiang-ngiang tuh. Kenapa orang beriman tuh harus rendah hati? Ada 4 kelompok manusia di muka bumi ini. Yang pertama terkenal di bumi, terkenal di langit. Apa bunda? Terkenal di bumi, terkenal di langit. Siapa itu? Nabi beri syarat 2. Mudah-mudahan bunda termasuk 2 ini. 1, orang alim yang istiqomah lalu mendakwahkan ilmunya. Ya, dia istiqomah lalu dia mendakwahkan dengan ikhlas. Apa yang di hatinya itu yang dia pikirkan, apa yang dipikirkan itu yang diucapkan, apa yang diucapkan itu yang diamalkan. Sikotu dakwahnya. Ini orang terkenal di bumi, terkenal di langit. Dipuji di bumi, dipuji di langit. Disayangi di bumi, disayangi di langit. Dirindukan di bumi, dirindukan. Yang kedua, mukmin kaya dari rezeki yang halal, sangat dermawan. Dan dia lakukan ikhlas karena Allah. Kaya dari rezeki yang halal dia dapat, dan dia senang banget berderma. Irilah pada orang ini. Kata Nabi, irilah pada orang ini. Dan mu'alaf kita kan sudah 688. Arifin paling suka mengamati ya Ustadz ya. Kenapa orang ini masuk Islam? Kenapa orang ini masuk Islam? Rata-rata karakternya sama. Apa tuh bunda? Dermawan. Jadi orang-orang dermawan itu memang sukses-sukses. Siapa sih yang gak senang orang dermawan? Orang pelit aja senang orang dermawan. Tapi orang pelit, siapa yang suka? Orang pelit pun gak suka sama orang pelit. Mesti akan CS. Menariknya nih bunda dia nih ikut sholat. Jadi orang kanan kirinya gak tahu kalau dia bukan muslim. Ikut puasa 3 tahun mengamalkan sholat, puasa, zakat. Rupanya ngetes, ingin tahu Islam itu kayak apa sih, enak gak sih ya. Subhanallah. Nah pas melihat Arifin, apa dia bilang? Inilah saatnya saya terbuka tentang diri saya. Saatnya lah saya masuk Islam. Subhanallah. Rupanya dia memang udah niat, kalau saya ketemu Ustadz Arifin, dia bilang sama temannya, apa kata temannya? Sampai lu mati lu gak bakal ketemu Ustadz Arifin. Ya bunda, sampai mati lu gak akan ketemu Ustadz Arifin, kecuali lu datang ke sono. Apa dia bilang? Gua percaya sama Tuhan Allah. Kalau benar agama ini benar, doa gua diijabah oleh Allah. Gua ingin Islam bersama Ustadz Arifin. Coba Allah kirim Arifin ke bandara, pesawatnya delay. Akhirnya Arifin melih kemana? Ke masjid dulu dong. Ya kan bunda? Markasnya Arifin itu masjid, markasnya orang beriman masjid. Makanya hobinya membangun masjid, tinggalnya dekat masjid. Berangkat pulangnya pun dari masjid, berangkat dari si pertama, pulang dari si kedua, masjid, masjid, masjid. Ketemu dia bilang, inilah ijabah. Nangis dia, Ustadz bimbing saya masuk Islam. Terkejutlah temannya semua. Lah, kan gua belum muslim sebenarnya. Dia lihat KTP-nya, Katolik dia. Alhamdulillah. Nah inilah dia bilang, tidak ada yang kebetulan. Allah kirim Ustadz Arifin untuk mengislamkan saya setelah 3 tahun. Ini kejadian Arifin dari Kalteng menuju Kalsel, 5 jam perjalanan darat. Tiba-tiba Arifin pengen air kelapa, pengen haus, cari air kelapa. Banyak orang gak mau, banyak orang jangan banyak orang, cari yang sepi. Ada warung kecil sepi. Makan di sini, putar-putar mobil, putar.
Begitu Arifin turun, ibu megang anaknya, nangis histeris. Nangis dia. Subhanallah bunda. Ternyata ibu itu tadi malam mimpi, anaknya dicium Ustaz Arifin. Untung gak dia yang mimpi. Anaknya. Berarti itulah yang disebut dengan qadarullah. Semuanya sudah diatur oleh Arifin. Cium, nangis dia. Allah, orang miskin, orang susah, dagang, kasih rezeki buat dia, tambah modal usaha. Itu jalan Allah. Kejadian jikir, nangis kayak bukung gini buah. Anaknya nangis dari awal datang sampai selesai zikir. Ada yang bilang begini, di Bea Cukai Jakarta Timur, jangan ada yang berdiri, jangan ada yang nyentuh Arifin. Setuju dulu? Setuju. Arifin ingin menyamperin anak yang nangis itu. Iya, nyamperin lah di tengah-tengah jamaah. Arifin potong jalur menuju tengah, masuk meminta anak. Nangis ibunya. Ustaz Arifin, nama bayi ini adalah Muhammad Arifin Ilham. Arifin senang, Arifin cium, diam itu anak. Mungkin minta ridho kali namanya kali bang ya. Namanya dipakai. Kemarin jikir, ibu-ibu di sini menutup jalan Arifin. Ustadz cium anak saya, rupanya nama anaknya Muhammad Arifin. Masya Allah. Arifin bilang, bu, ibu nggak takut kasih nama anak Arifin, ntar dia banyak bini loh. Nggak apa-apa Ustadz, nggak apa-apa Ustadz. Senangnya orang sujud itu menebarkan kebaikan tanpa merasa diri paling suci. Dakwah, 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 dakwah. Diundang gak diundang dakwah. Di bandara dakwah, gak diundang dakwah. Kemarin Arifin nengok ayahanda Abu Jibril sakit, zuhur sholat di masjid rumah sakit, diminta jadi imam, langsung ceramah Arifin. Gak diminta sama panitia, mik langsung berdiri. Akhirnya pada datang semua, penuh masjid ceramah jadinya. Tadinya kultum menjadi kultum. Kultum kan kuliah 7 menit, menjadi kultum lagi, kuliah terserah antum. Mau pakai handphone semua. Ceramah, judulnya hikmah sakit. Orang kalau tahu hikmah sakit, pengen sakit. Sakit satu malam, sakit kepala satu malam, dalam hadis dari Muhmaleh, panas satu malam, dosa setahun dibersihkan oleh Allah. Itu hebatnya. Bahkan sakit itu doanya mustajab. Kalau Allah ingin ijabah doa seorang hamba, disakitkan. Makanya Ibnu Qayyim selesai ngajar gini, dia tanya muridnya, wahai murid-muridku, adakah di antara keluarga kalian yang sakit? Adakah di antara sahabat kita yang sakit? Ada. Selesai ngajar, Ibnu Qayyim, tolong antarkan aku pada sahabat kita yang sakit. Minta apa? Minta doa dari yang sakit. Oh, kita yang doain ya. Oh ini. Padahal yang sakit itulah doanya sangat mustajab. Orang yang sujud itu penyayang. Tuh. Tuh. Sayang sama kucing, sayang. Bunda Yati ada kucing ditabrak, dibawa ke rumah sakit, dirawat inap, bayar 1 malam 280.000. Kita pikir seminggu sembuh, apa kata dokternya? Belum Ustaz, kayaknya parah sekali, mukanya sobek ke belakang kanan, jadi menunggu jahitan yang kedua. Tungguin lagi 2 minggu. Begitu bayar, apa kata dokternya? Diskon lah Pak Ustaz, bayar separuh aja. Sembuh sekarang kucing. Alhamdulillah, hilang seminggu sudah di rumah, kawin rupanya dia. Penyayang kita ini, sayang. Orang gak kepikir, kucing udah ketabrak, ayo Bunda apa lakukan? Kucing ketabrak berdarah-darah di jalan, paling Bunda bilang, kasihan banget tuh kucing, terus balik sampai di situ, ya kan? Nggak mungkin sampai turun ngambil koran lalu nyelamatin, apalagi bawa ke dokter. Nah, udah kepikir sampai ke sana. Orang yang suka sujud doa roh, belas kasihnya dalam sekali.
Sayang, Arifin sayang banget pada istri-istri Arifin. Sayang istri pertama, sayang istri kedua, sayang istri ketiga, sayang sekali. Gak boleh ada keributan, gak boleh ada perang, gak boleh ada cerai. Sayang semuanya karena Allah. Karena cintanya karena cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Tuh. Jadi sayang semua karena Allah. Nah, orang yang sujud suka itu sangat dermawan. Makanya zikir, sedekah, sholat, zakat, tahajud, infak. Tanda sujud diterima gampang, dermawan. Bunda tanya nih, Nak Arifin, apakah ibadah Bunda ini diterima? Apakah puasa Bunda diterima? Apakah umroh Bunda diterima? Gampang jawabannya. Apakah Bunda termasuk orang yang dermawan? Itu jawabannya. Kalau dermawan, senang banget mengasih, sebagaimana senang menerima, tanda Bunda diterima ibadahnya oleh Allah. Karena Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Orang yang dekat dengan Allah berarti dekat dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dekat berarti, makanya punya sifat rahmat, penyayang, belas kasih, gak tegaan. Gak tegaan. Allahu Akbar, ya Allah. Kembali tadi, ini bahasan pokok kita, makna sujud. Tadi kan baru satu Bunda ya, terkenal di bumi, terkenal. Nah yang kedua, di bumi tidak terkenal Bunda Eteng, tidak terkenal, tapi di langit dipuja-puji dia. Siapa dia? Orang yang miskin, yang fakir, yang hidupnya susah, yang orang gak mau mendekat sama dia, gak mau berteman sama dia karena fakir miskinnya, bajunya compang-camping, tapi dia ikhlas dengan takdir Allah. Bahkan dia bersyukur dengan takdir Allah. Dia tahu bahwa keputusan ini terbaik buat dirinya, dan dia tetap bangun malam, tetap dia sholat, tetap dia duha, tetap dia jaga wudhu, tetap dia memuji Allah. Maka penghuni langit terkagum-kagum kepadanya. Sampai Nabi menyatakan di akhirat nanti ada wali Allah yang tidak dikenal, wali mahjub namanya, wali yang tertutup di dunia. Siapa dia ya Rasul? Apakah dia para nabi? Bukan. Siapa dia? Orang yang fakir di dunia, dia miskin, dia cacat, dia banyak dijauhi orang gak mau teman sama dia, tapi dia ikhlas takdirnya Allah, maka dia punya makam wali di akhirat nanti. Makanya hati-hati gaul sama orang, jangan milah-milih, boleh jadi itu wali Allah. Jangan meremehkan orang, jangan memandang sebelah mata, sayangi semua orang. Makanya Ayahanda Cecep, yang paling Arifin takut setiap salaman apa? Yang salaman lebih mulia daripada Arifin. Dia cium tangan Arifin, dia lebih mulia daripada Arifin. Allahu Akbar. Jangan sampai salaman gak ngelihat wajahnya. Makanya usaha setiap salaman ingin melihat wajahnya, ingin melihat wajahnya. Kasihan umat ini mengejar-ngejar bahkan. Allahu Akbar. Ada ibu sedih Arifin tuh, ngejar-ngejar, perutnya gede, minta surban Arifin. Tolonglah Pak Ustadz, buat anak saya, anaknya belum lahir, buat anak. Hanya dia bilang, ibu buat suami saya, gitu. Akhirnya Arifin tinggal ngejar. Tolonglah Pak Ustadz. Hanya dia masuk mobil, surban tinggal satu-satunya, masuk mobil. Masuk mobil, tangan ibu tuh masuk di antara celah-celah pintu mau ditutup. Tolonglah Pak Ustadz, tolong. Nggak tega, akhirnya kasih surban itu. Allah, makanya nggak pakai surban lagi sekarang. Akidah bersih sangat dekat Allah, ibadah ternikmat, karakter utama mukmin, banyak sujud, lama dan khusyuk. Bunda, banyak sujud, lama dan khusyuk. Ibadur Rahman, dia termasuk hamba-hamba maha pengasih.
Wajah bercahaya, orang kalau kuat sujudnya wajahnya nyaman dilihat. Sujud termasuk rukun sholat. Sujud lahir akhlak yang mulia, ikhlas, sabar, syukur, waro, juhud. Waro itu berhati-hati dengan hukum Allah. Sayang, pernah nggak kakak ingkar janji sekali saja? Ustadz Huda dari bujangan sama Arifin, pernah nggak Arifin sekali aja ingkar janji? Maaf nih Ustazah, kalau ada yang undang lebih kaya dibatalkan, yang miskin. Ini bahaya ini. Dicabut karomahnya oleh Allah. Lisannya nggak tajam lagi. Hah? Presiden 6 kali Arifin tolak karena beliau termasuk perantaranya presiden untuk minta ke Arifin. Bahkan yang terakhir bilang, maaf, Arifin gak mungkin datang ke istana. Kalau mau silakan datang ke sini. Itu sikot dakwah namanya, menjaga janji. Kita ini kalau diundang oleh pejabat error sudah. Kita batal, apalagi kalau ada ustadz yang ngomong begini, kalau ibu yang minta mah, yang lain saya batalin dah. Ibu mau ngomong segala. Nah ini ustadz munafik udah kayak begini nih. Arifin dekat sekali sama Bunda Eteng, tetap terjaga, betul Bunda? Walaupun dekat sama beliau, tidak pernah salaman sama beliau. Orang tua asuh Arifin beliau ini. Itulah sikoh namanya dalam syariat Allah. Itulah kasih sayang sebenarnya, supaya kita bersama-sama di akhirat dalam surganya. Nih, orang yang sujud lama itu pasrah. Kan sujud itu pasrah betul, diinjak nggak berdaya tuh, ya kan Bunda? Makom, orang kalau kuat sujudnya makomnya mulia, yang merendahkan dirinya dimuliakan. Jihnun, kecerdasan yang dibimbing oleh Allah. Jadi orang kalau kuat sujud itu jihnun, cerdas sekali. Makanya para pemimpin umat Islam itu pakar ahli sujud semua. Bilal itu budak, tapi karena kuat sujud diberi jihnun, kecerdasan oleh Allah, sampai jadi panglima perangnya. Orang sujud itu penyayang, rendah hati, dermawan. Yang terakhir, umroh. Insya Allah ini umroh spesial, tidak seperti biasanya. 2 hari setelah Ramadan, Idul Fitri. Mungkin Bunda nanya, kau Arifin umrohnya Syawal, awal-awal Syawal lagi. Itu saat yang tepat untuk mencium Hajar Aswad setiap hari. Bisa berlama-lama di Raudhah. Kenapa? Karena sepi Mekah Madinah. Insya Allah kita berangkat 3 pesawat. Insya Allah biiznillah. Ini ramai sekali yang daftar. Kita akan berangkat dari langsung ke Madinah. Mana nih? Makanya harganya yang murah dari 20 juta. Nah, kita baca doa Al-Fatihah. Semoga semua kehadiran kita diberkahi oleh Allah. Rumah tangga kita semakin dibahagiakan oleh Allah. Rezeki kita semakin berkah. Yang minum air, madu, minyak zaitun, azikro, disehat afiatkan oleh Allah. Allah angkat penyakit jasmani rohaninya. Allah jauhkan dari gangguan syaitan jin. Allah berkahi semua yang bersedekah jariah, dan yang berniat umroh diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. Ya kana abdu ya kana nasta'in.